Skenario aib keluarga Sambo bikin penyidik ini takut cecar Eliezer. Yang kami lakukan adalah kami bertanya di mana saksi-saksi. Akhirnya dihadirkanlah 3 orang saksi atas nama Richard. Tentu Ricky, siapa yang menyaksikan kejadian? Siap. Saya tanyakan pada saat itu, siapa ini yang nembak? Richard langsung menyampaikan, siap, saya komandan. Richard, saudara ada tanya siapa yang menembak? Siap, saya lakukan interogasi singkat yang mulia. Iya betul, interogasi itu ya. Saya lanjutkan interogasi, di mana kamu melakukan posisi menembak? Siap, di lantai 2. Coba kamu ceritakan seperti apa awal ceritanya. Kemudian dia menceritakan, dia turun ke bawah. Sempat rekonstruksi singkat pula waktu itu ya. Saya tanyakan yang mulia, izin saya lanjutkan. Kemudian kamu melihat posisi almarhum, sekarang coba kamu praktekkan seperti apa gerakan yang almarhum lakukan. Kemudian dia menjelaskan ke saya yang pada intinya meyakinkan saya sebagai penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal. Kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa Jenderal. Jadi pada saat itu kami merasa mungkin saya yang salah yang mulia, karena saya bertanya terlalu keras dan menyecar saudara Richard pada saat itu. Mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel AKP Rifaizal Samuel mengaku sempat takut mencecar Barada Richard Eliezer untuk menguak peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdi Sambo. Rupanya ketakutan Samuel itu karena ucapan Ferdi Sambo yang menyatakan ada aib keluarga di balik penembakan Yosua. Seperti apa ceritanya? Fakta itu terungkap di persidangan dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua dengan terdakwa mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 3 November 2022. Samuel saat itu dihadirkan sebagai saksi dari jaksa penuntut umum. Sekedar diketahui, Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama dalam kasus ini didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidik harus pembunuhan Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan Agus dan Hendra bersama dengan 4 orang lainnya. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 19 Oktober. 4 terdakwa lain yang dimaksud adalah Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto, dan AKBP Arif Rahmat Arifin. Mereka didakwa dengan berkas terpisah. Agus dan Hendra didakwa dengan pasal 49 Junto, pasal 33 dan pasal 48 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai informasi, Brigadir Yosua tewas ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Sambo saat itu menjabat Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen. Kembali ke Samuel, dia yang kala itu bertindak sebagai penyidik dari Polres Jaksel itu pun menginterogasi Eliezer di malam hari usai kejadian penembakan. Eliezer diinterogasi sebagai saksi yang berada di tempat kejadian penembakan Yosua.
Jadi memang pada saat itu Yang Mulia, ada memang beberapa hal yang mengganjal kami sebagai penyidik karena mengetahui hal-hal tersebut.